Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kaum muslimin, para jamaah, para pendengar radio Suara Quran yang dirahmati Allah Ta'ala, insyaallah kita akan meneruskan kembali pembahasan berkaitan dengan adab kubur. Dalam pembahasan kita dalam subjudul, apakah setiap orang yang melakukan dosa yang menyebabkan dia diadab di kuburan mesti diadab di kuburannya? Maka jawabannya adalah tidak mesti. Hal itu, orang tidak diadab di kuburannya walaupun dia melakukan sebab untuk diadab di kuburan, dikarenakan ada 3 sebab. Sebab yang pertama yang datang dari dirinya, yaitu tadi imma dia bertaubat sebelum dia mati, atau memiliki kebaikan, amal soleh yang bisa menghapus kejelekannya, atau dia mendapatkan musibah lalu dia sabar terhadap musibah yang menimpa kepadanya. Adapun yang kedua adalah sebab yang datang dari orang lain, yaitu yang datang dari sesama mukmin, yaitu berupa doa dari orang-orang beriman. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika menengok Abu Salamah, lalu telah didapatkan beliau telah wafat, maka Rasulullah SAW berdoa, Allahumma gfir li Abi Salamata warfa darajatahu fil mahdiyyin wabsah yani fi qabrihi wa nawwir lahu fi qabrihi. Di mana di antara doa Rasulullah SAW ketika telah melihat Abu Salamah meninggal, wafat, maka beliau berdoa, salah satu doanya, ya Allah ampunilah Abu Salamah. Ya Allah kumpulkanlah dengan orang-orang yang mendapatkan petunjuk bersama ahlu tauhid, yaitu di surga. Ya Allah luaskanlah kuburannya. Ya Allah berilah cahaya ia di kuburannya. Di sini menunjukkan bahwa doa orang mukmin bagi penghuni kubur bermanfaat. Dan di antaranya doa kita, Allahumma gfir lahu warhamhu wa fihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi madkhalahu. Jadi wa wasi madkhalahu, ya Allah luaskanlah madkhalahu, yaitu kuburannya. Maka di sini menunjukkan bahwa doa orang mukmin kepada penghuni kubur yang mukmin tentunya, yang ahlu tauhid, maka bermanfaat. Ini menunjukkan bahwa dimungkinkan dengan sebab doa orang yang hidup, doa dari anaknya, doa dari keluarganya, doa dari sesama mukmin, maka akan memberi pengaruh untuk selamatnya orang dari adab kubur. Adapun yang ketiga, sebab yang datang langsung dari Allah, berupa fadlun wa rahmah minallah, berupa karunia dan berupa keluasan dari Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala membebaskan hambanya siapa yang Allah kehendaki, dari orang-orang beriman tentunya. Kalau orang-orang kafir, maka mereka tidak ada sebab ya, untuk mendapatkan rahmah dan mendapatkan keluasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah Ta'ala berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Nah, tetapi kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, ini pun tidak menjadikan kita menyepelekan maksiat, tidak menjadikan kita menyepelekan dosa. Sebab kita tidak tahu apakah Allah akan menerima doa kita, apakah Allah akan menerima doa saudara kita, apakah Allah akan memaafkan kita tidak tahu. Tetapi Allah Ta'ala berkuasa dan berkehendak untuk mengampuni seorang hamba yang mukmin, yang dia berdosa, bermaksiat,
sehingga Allah Ta'ala tidak mengadabnya baik di kuburan ataupun nanti yaumal qiyamah. Ikhwat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keyakinan ahli sunnah tentang azab kubur dan nikmat kubur adalah takunu al-ruh wal jasadu tabi'un lahu. Keyakinan ahli sunnah tentang azab kubur atau nikmat kubur, apakah nikmat kubur ini akan dirasakan hanya oleh ruh atau juga jasad? Apakah azab kubur ini akan dirasakan oleh seseorang? Itu orang kafir, orang munafik, orang-orang yang musyrik, atau orang beriman yang maksiat. Akan dirasakan oleh ruhnya saja atau dirasakan juga oleh jasadnya? Maka keyakinan ahli sunnah, mereka mengatakan bahwa azab kubur ini kepada ruh dan jasad mengikutinya. Jasad akan merasakannya. Wa qadalla ala hadzal qaul adillah minal Qur'an wa minas sunnati wal ijma'. Wal aqlu yushahiduhu wa yusaddiquhu. Adapun dalil tentang azab kubur dan berikutnya nikmat kubur telah ditunjukkan oleh dalil Quran, telah ditunjukkan oleh dalil sunnah, kemudian ijma, dan akal membenarkannya. Jadi bukan akal sebagai dalil di sini, tetapi akal tidak akan menolak. Akal tidak bertentangan ataupun dalil tidak bertentangan dengan akal sebagaimana kita akan mengetahuinya sekarang. Adapun di antara dalil yang menunjukkan adanya azab kubur atau nikmat kubur adalah firman Allah Ta'ala dalam surat Ibrahim ayat 27. Allah Ta'ala berfirman, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Mereka mengatakan, ulama tafsir, sebagaimana diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, dari Abu Hurairah dan yang lainnya, bahwa ayat ini termasuk di dalamnya adalah apa yang terjadi di alam kubur. Dan ayat ini termasuk di dalamnya adalah tafsir fitnatul qabri, yaitu berkaitan dengan fitnah kubur. Yang menunjukkan di dalam ayat ini bahwa ahlut tauhid, orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang mengamalkan kalimat la ilaha illallah, mengikrarkannya, meyakininya dan mengamalkan konsekuensinya, maka mereka akan diberikan sabat, yaitu diberikan jalan, kemudahan untuk menjawab pertanyaan munkar dan nakir. Karena para ulama menjelaskan tentang ayat ini, yaitu fil qabri, dari pertanyaan yang dinamakan man rabbuka wa madinuka wa manabiyuka. Maka orang-orang yang beriman mengatakan Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Muhammadun nabiyyi. Maka inilah yang dimaksud yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Bil qawli tsabit yakni bit tauhid, bi kalimati la ilaha illallah. Dan ini terjadi menurut ulama tafsir termasuk para sahabat, para tabi'in, adalah berkaitan dengan alam kubur. Kemudian di antara ayat yang menunjukkan ayat adanya azab kubur adalah firman Allah Ta'ala dalam surat Al-An'am,
ayat 93. Walau tara idil zalimuna fi ghamaratil mauti wal malaikatu basitu aydiyahum akhriju anfusakum. Qala al-yawma tujazawna adzabal huni bima kuntum taquluna 'alallahi ghairal haqqi wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Ayat ini syahidnya adalah al-yawma tujazawna adzabal hun. Para ulama seperti Imam Ibnu Qayyim dan yang lainnya mengatakan al-yawma tujazawna. Yang dimaksud al-yawma termasuk di sini adalah azab kubur. Yaitu menjelaskan tentang adanya azab kubur. Dan diantaranya adalah firman Allah Ta'ala itu dalam surat At-Taubah ayat 101. Allah berfirman, sanu'adzibuhum marrataini thumma yuradduna ila adzabil adzim. Thumma yuradduna ila adzabin adzim. Maka para ulama mengatakan sayu'adzibu marratain. Yani marrah fid dunya wa marrah tsaniyah yani fil qabri. Kemudian summa yuradduna ila adzabin adzim, ini yaumul qiyamah. Jadi ini adalah para ulama menjelaskan tentang adanya azab kubur. Kemudian di antaranya adalah surat Ghafir ayat 45 ayat 46. Yaitu firman Allah Ta'ala, wa haqa bi ali fir'auna su'ul adzab an-naru yu'riduna 'alaiha guduwwan wa 'ashiyya wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal adzab. Maka syahidnya adalah an-naru yu'raduna 'alaiha guduwwan wa 'ashiyya. Ijma para ulama tafsir yang dimaksud dengan an-naru yu'raduna 'alaiha guduwwan wa 'ashiyya adalah azab kubur. Sebab yang setelahnya wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal adzab, yang dimaksud di sini adalah azab neraka, azab akhirat setelah masa azab kubur. Dan ini diantara ayat-ayat ya yang menunjukkan tentang adanya azab kubur. Adapun hadis, maka hadisnya adalah mutawatir. Jadi hadisnya adalah mutawatir. Ayat juga banyak, tapi waktu yang kita miliki tidak mencukupi untuk menyebutkan seluruh ayat-ayat berkaitan dengan ini. Adapun hadis, maka mutawatir. Walaupun mutawatirnya adalah mutawatir maknawi. Jadi tidak mutawatir apa? Lafzi, karena mutawatir itu ada dua, ada mutawatir maknawi, ada mutawatir lafzi. Sebagaimana telah dinyatakan oleh para ulama, salah satunya oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Ar-Ruh, beliau mengatakan, amma haditsu adzabil qabri wa su'alu munkari wan nakir fakatsiratun mutawatiratun 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan adapun hadis tentang azab kubur dan pertanyaan munkar dan nakir, maka dia adalah banyak dan dia adalah mutawatir. Salah satu dalil yang menunjukkan adanya azab kubur adalah doa yang kita pakai di dalam doa tasyahud, di mana Rasulullah SAW mengatakan, idza tasyahada ahadukum falyasta'id minal arba, yani min arba'in. Atau kama qala Nabi SAW, apabila kamu bertasyahud, maka berdoalah atau berlindunglah kepada Allah dari 4 perkara. Salah satunya adalah min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnati masiihid dajjal. Di mana kita berdoa dan berlindung kepada Allah dari 4 perkara, dari azab kubur, ya,
dari fitnah Dajjal, dari adab neraka, dari fitnah hidup dan mati. Kaum Mu'tazilah dan yang mengikor kepada mereka mengatakan bahwa dalam bab akidah tidak boleh dengan hadis ahad. Tetapi dalam bab amal boleh dengan hadis ahad. Maka mereka akan menjadi orang yang paling bingung dan juga akan membingungkan banyak orang akidah Mu'tazilah ini. Bahkan akan nampak bahwa mereka itu mengaku berakal tetapi tidak berakal. Mengaku jenius tapi tidak jenius. Bagaimana? Mereka mengatakan boleh kita berdoa dengan doa yang tadi, sebab ini amal. Allahumma inni a'udzubika min adabil qabri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari adab kubur. Boleh kita beramal dengan hadis ahad, tapi tidak boleh diyakini. Maka ini kelihatan sedikit orang ini mungkin, maaf kalau bahasa kasarnya, sedikit orang tidak berakal. Bagaimana? Dia berdoa kepada Allah untuk selamat dari azab kubur, tapi dia tidak meyakini adanya azab kubur. Ini seperti orang tua yang menipu anaknya supaya tidak pergi. Nah, jangan pergi, di sana ada setan. Padahal tidak ada. Nah, ini orang yang bersendagurau kepada Allah Ta'ala, meminta diselamatkan dari azab kubur, tapi tidak diimani azab kubur. Maka ihwat iman yang dirahmati Allah Ta'ala, jadi kaum Mu'tazilah dan yang semisalnya dengan mereka mengingkari azab kubur. Tapi aneh, katanya boleh kita beramal dengan hadis ahad itu di dalam masalah amal, di dalam masalah ibadah. Ya, seperti tadi, boleh kita berdoa dengan hadis, dengan doa itu, tapi tidak mengimani azab kubur, maka tentunya ini adalah bertentangan. Ya. Kemudian diantaranya adalah hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma yang dinyatakan dalam hadis itu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam mara bi qabraini faqala innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzabani fi kabir fa amma ahaduhuma fakana yamshi binamimah wa amala akharu fakana liyatanzahu anil baul. Abdullah bin Abbas mengatakan, satu ketika Nabi SAW melewati dua kuburan. Lalu beliau berkata, demi Allah, kedua penghuni kubur ini sedang diadab. Adapun salah satunya, dia melakukan namimah, yaitu naqlul kalam, ya, ilal akhar, li'iradatil ifsad, yaitu memindahkan satu ucapan dari seseorang kepada yang lainnya dengan tujuan untuk memecah belah. Itu yang dinamakan dengan namimah. Adapun yang lainnya, orang yang kencing tapi tidak membersihkannya. Jadi tidak menjaga najisnya. Hadis ini menunjukkan bahwa adanya azab kubur. Jadi adanya azab kubur. Jadi dengan 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 jelas. Itu yang menunjukkan tentang adanya azab kubur. Dan hadisnya mutawatir. Otomatis jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis yang menunjukkan adanya fitnah kubur, maka masuk di dalamnya adalah adab kubur. Ya, seperti dinyatakan di dalam hadis, bahwa hadisnya panjang ya, bahwa tidaklah seseorang ketika dia dikubur kemudian yang mengantarkannya pergi sehingga tidak terdengar suara sendalnya lagi, kecuali akan dijadikan duduk oleh dua malaikat. Ya. Kemudian akan ditanya, mada ta'rifu bihadzal rajul? Apa yang engkau tahu tentang orang ini? Maka orang-orang beriman mengatakan adalah Muhammad Rasul Allah. Maka dua malaikat mengatakan, demi Allah, sungguh aku tahu engkau akan menjawab itu. Maka diluaskanlah kuburannya dan diperlihatkan kepadanya surga setiap hari, dan akan diberikan kepadanya cahaya. Lalu orang itu akan mengatakan, ya Allah, percepat hari kiamat itu. Nah, adapun orang-orang yang munafik, maka ketika ditanya tentang siapa orang ini, maka dia mengatakan la adri.
kuntu aqulu ma yaqulun nas, maka aku mendengar orang-orang mengatakan begini-begini. Maka disebutkan dalam hadis ini, summa yudrabu bimitraqatin min hadidin faduriba darbatan baina udunaihi fayafsihu sayhatan yasma'uha man yalihi ila thaqilain. Maka dinyatakan ketika disuruh duduk lalu ditanya oleh dua malaikat, lalu dia mengatakan tidak tahu, hanya orang mengatakan begini dan begini. Maka dua malaikat itu memungkulkan, yaitu besi atau palu di antara dua telinganya. Lalu keluar darah dalam satu riwayat. Lalu menjerit dengan suara yang terdengar oleh seluruh makhluk, kecuali dua makhluk, yaitu jin dan manusia. Jadi hadis ini menunjukkan tentang adanya azab kubur. Jadi tentang adanya azab kubur, dan hadis yang mutawatir sangat banyak sekali. Ya. Adapun yang ketiga adalah ijma. Jadi sepakat ahli sunnah tentang adanya azab kubur. Dan yang pertama mengingkari azab kubur adalah Jaham ibnu Safwan, seorang ahlu bid'ah dari kalangan ahlul kalam. Kemudian diikuti setelahnya diantaranya oleh Bishr al-Mirisi, seorang tokoh dari kalangan Mu'tazilah. Adapun ahli sunnah dari zaman ke zaman, dari waktu ke waktu, maka mereka sepakat tentang adanya azab kubur. Kemudian saya katakan tadi, akal menyaksikannya, dan akal membenarkannya, dan akal menerimanya. Jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, an-naumu akhul maut. Tidur itu temannya tidur. Maaf, tidur itu adalah temannya mati, saudaranya mati. Kalau kita ingin membayangkan azab kubur ataupun nikmat kubur, maka bayangkanlah dengan mimpi. Kita berikan contoh, Pak. Maaf ya, seorang tukang pemulung yang miskin tidur beralaskan tikar, beratapkan langit. Suatu ketika dia mimpi indah, masuk sebuah hotel dengan seorang perempuan yang cantik, makan makanan yang lezat, nikmat sekali. Lalu kita tanya, Bapak tadi tidur di mana? Tidur di atas tikar, beratapkan langit. Tapi dia merasakan nikmat rihlah, melakukan perjalanan dan merasakan jasadnya nikmat. Bahkan maaf ya, merasakan makanan yang lezat. Maaf, memeluk seorang wanita yang cantik, nikmat banget. Dia merasakan kenikmatan. Ini gambaran nikmat kubur. Gambaran azab kubur, kita balik. Orang yang kaya, yang tidur di kasur yang empuk, ber-AC, mimpi dikejar harimau berada di sebuah hutan. Jadi dia mimpi yang menakutkan berada di sebuah hutan. Hutan belantara dikejar harimau, dikejar singa, tertatih-tatih, bahkan dia merasakan. Apalagi dia pakai sarung, merasakan tertatih, jatuh ya. Kita tanya, Bapak tadi di mana? Bahkan dalam bahasa Jawa Barat, setelah bangun tidur, haheho. Tahu nggak haheho? Napasnya terhentak karena merasakan takut ya. Tidur. Tanya sama istrinya, lagi apa Pak? Aku mimpi tadi. Mimpi apa? Dikejar harimau. Bapak tadi ada di mana? Nikmat tidurnya. Di atas kapuk yang empuk. Ruangan ber-AC. Kamar, istri yang cantik. Tapi dia dikejar. Nah, kaum muslimin, para pendengar radio suara Quran, kalau itu di dunia terjadi dalam mimpi, maka apa yang menghalangi akal kita untuk menerima kejadian di alam kubur? Allah Ta'ala maha mampu untuk mengembalikan ruh dengan jasad kita. Dan Allah Ta'ala maha mampu untuk menampakkan adab ataupun nikmat. Maka ada istilah
perkara akidah ini memang suka memanaskan akal gitu. Menantang kita untuk jadi orang pintar, menantang kita untuk menjadi orang yang jenius, tetapi tidak mustahil. Tidak ada yang mustahil menurut akal perkara akidah yang datang dengan dalil Quran dan hadis. Maka ikhwati iman yang dirahmati Allah Ta'ala, tidak bisa belajar akidah kecuali orang yang jenius. Belajar akidah itu harus jenius. Orang yang pintar. Ini ditampakkan. Ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi akal menyaksikannya, akal membenarkannya, tidak bisa mendustakannya, tidak bisa menafikannya. Karena itulah Allah menggambarkan dan para ulama menggambarkan bahwa tidur saudaranya mati. Karena ketika tidur nyawa itu diambil, kemudian dilepaskan. Maka oleh sebab itu orang yang sedang tidur jangan dikageti. Ya, suka ada sedikit bermasalah. Kenapa? Karena ruhnya kembali dengan cepat. Ya. Kaget nanti. Nah ini gambarannya. Kemudian ikhwati iman yang dirahmati Allah Ta'ala, setelah kita mengetahui keyakinan ahli sunnah, maka ikhwati iman yang dirahmati Allah Ta'ala, pembahasan yang selanjutnya kita ingin menjelaskan, yaitu sebab-sebab ya kita mendapatkan adab kubur. Jadi apa yang menyebabkan seseorang itu akan merasakan adab kubur? Apa yang menyebabkan seseorang itu akan mendapatkan nikmat kubur? Kalau orang akan mendapatkan nikmat kubur, gampang. Yaitu setiap kebaikan. Amal soleh, ketaatan, tauhid, iman, takwa. Setiap bentuk kebaikan, setiap amal soleh, salah satu sebab orang itu akan mendapatkan nikmat kubur dan selamat dari adab kubur. Sebagaimana tadi yusbitullahu ya bil qauli tsabit. Bagi siapa? Ini ahlu tauhid. Jadi orang-orang yang bertauhid. Adapun sebab terjadinya adab kubur dan apa saja yang menyebabkan orang mendapatkan adab kubur, maka sebabnya itu secara mujmal ada dua. Ada sebab mujmal, ada sebab mufassal. Jadi sebab secara global. Apa sebab secara global? Yang menyebabkan kita mendapatkan adab kubur adalah kekufuran, kemusyrikan, kemunafikan. Dan setiap bentuk dosa, setiap bentuk maksiat, maka akan menyebabkan seseorang itu mendapatkan adab kubur. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, adab kubur adalah dahsyat. Walaupun itu awal kedahsyatan. Dinyatakan bahwa Utsman radhiyallahu ta'ala anhu idza waqafa ala qabri baka. Apabila beliau berdiri di dekat kuburan, maka dia menangis sampai air matanya membasahi jenggotnya. Faqila lahu tadhkurul jannata wan nara fala tabki wa tabki man hada wa tabki min hada. Faqala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal qabra awalu manazilil akhirati fa in naja minhu fama ba'dahu aisaru minhu wa in lam yanji minhu fama ba'dahu asyaddu minhu. Maka Utsman ibnu Affan radhiyallahu ta'ala mengatakan bahwa salah satu sebab yang menyebabkan dia menangis sampai air matanya membasahi jenggotnya, saking banyaknya.
Maka beliau mengatakan, sesungguhnya kuburan adalah awal kenikmatan dan awal kenistaan. Diingat, kuburan awal kenikmatan, awal azab, awal kenistaan. Jika seseorang itu selamat darinya, maka ujian-ujian setelahnya akan lebih mudah darinya. Dan dalam riwayat yang lain, dan itu ditunjukkan dengan perkataan orang yang ada di kuburan, jika mendapatkan nikmat kubur, maka apa yang akan didapatkan setelahnya lebih agung lagi, lebih mulia lagi setelahnya. Sehingga orang-orang yang mendapatkan nikmat kubur itu berkata, ya Allah, percepatlah hari kiamat. Kenapa? Sebab yang kami rasakan nikmat hari ini lebih rendah ketimbang dengan nikmat di alam surga. Sebaliknya orang yang tidak selamat, orang yang mendapatkan fitnah kubur, azab kubur, orang yang mendapatkan siksa kubur, maka dia mengetahui bahwa apa yang setelahnya lebih dahsyat. Maka dinyatakan dalam hadis yang sahih bahwa orang-orang kafir yang mereka diazab di kuburan, orang-orang munafik, orang-orang musyrik, maka mereka berkata dan berdoa dan meminta kepada Allah, ya Allah, tangguhkanlah hari kiamat. Kenapa? Sebab apa yang kami dapatkan hari ini lebih rendah. Sedangkan apa yang kami akan dapatkan nanti yaumal qiyamah berupa azab di arsatil qiyamah, berupa azab nanti di neraka, maka akan lebih dahsyat ketimbang apa yang kami dapatkan hari ini. Jadi jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, kuburan awal keselamatan bagi orang yang akan selamat, awal kenikmatan bagi orang yang akan mendapatkan kenikmatan, dan awal adab dan awal siksa, awal kenistaan bagi orang-orang yang akan mendapatkan adab kubur. Jadi akan mendapatkan adab hari kiamat. Maka mereka mengatakan ini awal. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dinyatakan pertama kejadian yang akan menimpa kepada kita di kuburan adalah fitnatul qabri, fitnah kubur. Makanya Rasulullah SAW dinyatakan dalam hadis Utsman, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza faragha min dafnil mayyiti waqafa hunaihatan faqala li ashabihi istaghfiru li ahikumul an wasalu lahu tathbit fa innahu yus'alul an. Utsman bin Affan mengatakan, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah selesai menguburkan jenazah, maka beliau berdiri sejenak lalu berkata kepada para sahabatnya, silahkan kalian sekarang memintakan pengampunan bagi saudaramu dan memintakan doa, artinya sabat, dimudahkan untuk menjawab pertanyaan. Sebab sebentar lagi dua malaikat akan mendatanginya. Maka awal kejadian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi manusia akan adanya yang dinamakan fitnatul qabri, pertanyaan dua malaikat. Dan ini adalah kejadian yang pertama, poin yang pertama yang akan dialami oleh kita. Maka ikhwatu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala terbagi dua. Ada yang selamat ketika menjawabnya, ada yang celaka. Kemudian ikhwatu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, awal kejadian itu bagi orang-orang yang mendapatkan azab kubur, maka disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih, maka kedua malaikat itu berwajah menjadi wajah yang bengis, lalu memukulkan dengan palu
di antara dua pelipisnya, yaitu dekat telinganya, sehingga akan menjerit dengan jeritan yang sangat keras terdengar oleh seluruh makhluk kecuali dua makhluk, yaitu jin dan manusia. Lalu akan dihimpitkan kuburan itu menjadi sempit. Oleh sebab itu di antara doa kita kepada doa saudara kita dalam sholat jenazah ataupun dalam doa umum, maka meminta untuk diluaskan dalam kuburannya itu. Kemudian di antara azab kubur itu adalah berupa kegelapan yang Allah Ta'ala akan berikan kepada orang-orang yang berhak untuk mendapatkannya, gelap. Bahkan di dalam hadis-hadis yang di situ para ulama mengatakan tidak sahih, tetapi maknanya ditunjukkan oleh makna yang lain, yang orang itu harus memikirkan. Di mana kuburan ada berkata, anal qabr, aku kuburan. Wa ana doyikun, dan aku ini sempit. Wa ana dudun, dan aku ini apa? Belatung-belatung. Kemudian kuburan akan mengatakan, dan aku akan menghimpitmu, dan aku adalah kegelapan. Dan ingat bahwa kalian menyendiri di sana, tidak ada teman. Maka ini adalah kejadian walaupun dalam maknanya adalah bukan nas, tetapi akan ditunjukkan oleh hadis-hadis yang lain. Dan itu adalah berupa kenyataan yang dikatakan ana doyikun. Aku ini adalah tempat yang sempit. Yang barangkali manusia ketika di muka bumi ini melimpah luah hartanya, kemudian memiliki rumah yang luas, memiliki rumah yang begitu banyak, tetapi tidak ada manusia yang nanti akan dikuburkan dengan kuburan yang sangat lebar. Kuburannya adalah sempit seukuran badannya. Kemudian tidak ada manusia yang dikecualikan Allah dengan kehendak Allah, kecuali belatung-belatung akan menyantapnya. Kemudian aku adalah kegelapan, aku adalah belatung-belatung, aku adalah kesempitan. Maka ihwatu iman yang dirahmati Allah Ta'ala, Nabi SAW mengatakan akan mengikuti jenazah 3 perkara. Keluarganya, hartanya, dan amalnya. Maka yang 2 kembali, harta dan keluarganya. Yang akan mengikuti hanya adalah amalnya. Kemudian bagi orang-orang yang yang diazab kubur, dihidangkan kepadanya, diperlihatkan kepadanya neraka. Pagi dan petang diperlihatkan kepadanya neraka. Diperlihatkan kepadanya adalah azab neraka yang pedih. Ihwatu iman yang dirahmati Allah Ta'ala, bayangkan bagaimana tidak stres. Bagaimana tidak merasakan dahsyatnya, di mana diperlihatkan kepadanya sesuatu yang menakutkan. Sesuatu yang menakutkan. Setiap hari diperlihatkan kepadanya. Ihwatu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini adalah sebab orang yang mendapatkan adab kubur dan orang yang diadab di kuburannya. Nah, ihwatu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun contoh-contoh adab kubur, sebab juga tidak mungkin kita untuk menyebutkannya seluruh sebab-sebabnya. Adab kubur ini salah satu contoh yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah namimah, gibah. Oleh sebab itu ihwati iman yang dirahmati Allah Ta'ala, gibah adalah bukan dosa kecil. Gibah adalah dosa besar. Namimah adalah dosa besar. Ihwati iman yang dirahmati Allah Ta'ala, dan yang paling bahaya, gibah. Hari ini sebagian thalabul ilmi yang mengaku ahli sunnah, sebagian thalabul ilmi yang mengaku salafi, menggunjing saudaranya dengan alasan agama. Menuduh saudaranya dengan kata-kata umpamanya sururi, fulan hizbi, fulan sururi wa fulan kada wa kada, biduni dalilin.
dengan tanpa dalil, dengan tanpa bukti. Bahkan riwayatnya kata orang Jawa Barat cuma cenah katanya. Maka ihwatu iman yang dirahmati Allah Ta'ala, ingat para ulama mengatakan, apabila maksiat dikemas dengan dalil, dikemas dengan atas nama agama, maka dosanya berlipat ganda. Jadi orang yang mengatakan, oh ini adalah wala dan bara, ini adalah dalam rangka menegakkan jarah wa ta'dil, maka ihwatu iman yang dirahmati Allah Ta'ala, ghibah dosa besar. Tetapi apabila sebuah kemaksiatan tersebut dikemas dengan atas tadayun, maka ini lebih besar dosanya. Seperti orang-orang Khawarij yang membunuh Ali, yang membunuh beberapa sahabat dengan dalil famalam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Maka Nabi SAW mengatakan yamruquna minad din kama yamruqus sahmu minar ramyah. Mereka melesat dari agama bagaikan anak panah dari busurnya. Bahkan Nabi SAW mengatakan la sarfa wala adla. Menurut tafsir sebagian para ulama, amal wajibnya tidak diterima, amal mustahabnya tidak diterima. Salah satunya sebabnya apa? Karena mereka melakukan dan bid'ah. Di mana bid'ahnya itu adalah maksiat dikemas dengan agama. Maka berhati-hatilah thalabul ilmi dalam menggibah orang, dengan mentahdir orang dengan tanpa dalil, dan ini masuk kepada ghibah. Ikhwatu iman yang dirahmati Allah Ta'ala, ini dosa besar. Sebab disebutkan dalam hadis tadi bahwa Nabi SAW melewati 2 kuburan. Benar-benar keduanya sedang diadab. Salah satunya adalah melakukan namimah dan masuk di dalamnya adalah ghibah. Sedangkan yang keduanya adalah orang-orang yang kencing tidak memperhatikan bekasnya. Jadi tidak memperhatikan apa? Bekasnya. Maka ihwatu iman yang dirahmati Allah Ta'ala, para pendengar suara Quran. Ini lihat ya. Maaf ya. Begitu banyak orang yang kencing umpamanya sembarangan. Ternyata ini merupakan sebab terjadinya azab kubur. Terjadinya azab kubur. Dan banyak sekali yang menyebabkan orang itu akan diazab kubur. Al-gulul, mengambil harta rampasan perang sebelum dibagikan. Memakan riba, berinteraksi dengan riba, berdusta, memanjangkan kain melebihi mata kaki, dan bentuk-bentuk maksiat yang lainnya, yang itu merupakan sebab azab kubur. Karena setiap maksiat terancam dengan azab kubur. Adapun poin yang terakhir, ikhwatu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang saya ingin sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini adalah perkara yang sangat penting untuk kita pahami, adalah sebab-sebab yang bisa menyelamatkan seseorang untuk tidak mendapatkan azab kubur. Jadi bagaimana agar kita tidak mendapatkan azab kubur? Agar kita tidak diadab di kuburan. Ihwatu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Nabi SAW menjelaskan di antara yang tidak akan mendapatkan fitnah kubur atau tidak mendapatkan azab kubur. Sebab-sebab yang paling utama adalah at-tauhid, yaitu apa? Bertauhid. Yaitu apa? Bertauhid. Di antara dalil yang menunjukkan bahwa tauhid salah satu sebab orang tidak akan diadab di kuburannya adalah firman Allah Ta'ala yang tadi, yaitu yang terdapat dalam surat apa? Ibrahim. Jadi yang terdapat dalam surat apa? Ibrahim, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita
dalam ayat yang tadi, yaitu ayatnya apa? Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti. Yang dimaksud bil qawli tsabiti yakni bi kalimati tauhid. Dengan kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan merealisasikan apa? Tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebab seseorang itu akan diselamatkan dari adab kubur. Adapun yang dikecualikan, ya, tidak akan diadab ataupun fitnah kubur adalah para nabi. Itu para nabi. Kemudian, ya, as-siddiqin. Hal itu dijelaskan di dalam, ya, ayat Al-Qur'an, ya, bahwa di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kafa bi barakis suyub min fitnatil qabr. Di mana Rasulullah mengatakan cukup kilatan pedang sebagai sebab dia selamat dari apa? Dari adab kubur dan fitnah kubur. Maka jika para syuhada, orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang ribat di jalan Allah Ta'ala, dikecualikan dari adab kubur, maka para ulama menjelaskan terlebih apa? As-siddiqin. Dan terlebih apa? Para nabi. Karena di dalam ayat Al-Qur'an, faulaika ma'al ladina an'amallahu minan nabiyyina wasiddiqina, ya, wasuhada'i wasolihin. Maka para ulama mengatakan berarti para siddiqin, ya, kemudian para nabi, mereka diselamatkan dari apa? Dari fitnah kubur dan dari adab kubur, dan para siddiqin juga apa? Dikecualikan. Nah, jadi mati syahid, ribat di jalan Allah, ya, maka salah satu sebab orang akan diselamatkan dari adab kubur, sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang sahih. Jadi sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih. Kemudian ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, yaitu di antaranya adalah istiqomah di jalan Allah. Jadi istiqomah di jalan Allah. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah, maka para malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan janganlah kamu takut dan janganlah kamu bersedih, dan mereka diberi kabar gembira dengan surga. Maka para ulama menjelaskan termasuk alla takhafu wa la tahzanu, ini mereka diselamatkan dari adab kubur, diselamatkan dari fitnah kubur. Jadi diselamatkan dari fitnah kubur. Adapun tadi ribat, ya, di jalan Allah Ta'ala ataupun mati syahid, berjihad di jalan Allah Ta'ala, salah satu hadisnya adalah hadis yang berbunyi, hadis Abu Hurairah, man mata murabiton fi sabilillah ajrallahu alaihi amalahu salih alladhi ya'maluhu alaihi wa ajra alaihi rizqahu wa amina minal fit. Rasulullah SAW mengatakan barang siapa yang mati dalam keadaan ribat di jalan Allah, maka Allah Ta'ala akan melipat gandakan kebaikannya. Dan tetap pahalanya akan mengalir walaupun dia telah berada di alam kubur. Jadi pahala yang dia amalkan di dunia ketika hidup akan mengalir. Dan akan diberikan baginya rizki dan akan diberikan keamanan dari fitnah kubur. Jadi dia akan
diberikan keamanan dari fitnah kubur. Di dalam hadis yang lain dinyatakan di dalam hadis yang sahih bahwa cukup kilatan pedang, ya, itu sebagai sesuatu yang menyebabkan dia aman dari adab kubur. Jadi artinya berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana dinyatakan di dalam hadis yang tadi, yaitu cukup kilatan pedang sebagai sebab orang itu aman dari adab kubur ataupun fitnah kubur. Kemudian di antara yang menyebabkan seseorang itu akan diselamatkan dari adab kubur dan fitnah kubur dalam sebuah hadis adalah orang yang mati karena penyakit yang menimpa kepadanya, yaitu penyakit perut. Ya. Dinyatakan di dalam hadis, ya, man yaqtuluhu bi batnihi falan yu'adzab fi qabrihi. Jadi barang siapa yang terbunuh dan mati, ya, dalam perutnya, ya, maka dia akan selamat dari adab kubur. Jadi akan selamat dari adab kubur. Ya, itu adalah di antara sebab-sebabnya. Nah, kemudian ikhwatu iman yang dirahmati Allah Ta'ala, yang mati pada hari Jumat ataupun pada malam Jumat. Tetapi ikhwatu iman yang dirahmati Allah Ta'ala, yang dimaksud orang beriman, yang dimaksud orang taat. Sebab dimungkinkan ada orang kafir yang mati hari Jumat atau malam Jumat, atau ahlu maksiat yang mati pada malam Jumat atau hari Jumat. Di dalam hadis Abdullah bin Amr, Rasulullah SAW bersabda, ma min muslimin yamutu yaumal jum'ah aw lailah jum'ah illa waqahu Allah Ta'ala fitnatal qabri. Tidaklah seorang muslim mati pada hari Jumat ataupun pada malam Jumat kecuali Allah akan menyelamatkannya dari fitnah kubur. Dan termasuk di dalamnya apa? Termasuk di dalamnya adalah adab kubur. Termasuk di dalamnya adalah adab kubur. Kemudian sebab yang selanjutnya adalah menjauhi sebab-sebab, ya, untuk mendapatkan adab kubur. Jadi menjauhi sebab-sebabnya, yaitu menjauhi sebab-sebabnya, ya, menjauhi sebab-sebabnya. Seperti, ya, kita menjauhi seperti namimah, menjauhi ghibah, memperhatikan kebersihan ketika kita qada hajat, itu salah satu sebab kita selamat dari adab kubur. Kemudian di antara yang menyebabkan kita selamat juga dari adab kubur adalah bertaubat sebelum kita mati. Dari setiap dosa yang kita perbuat. Jadi setiap dosa yang kita perbuat, ya, setiap dosa yang kita perbuat. Nah, kemudian juga yang saya jelaskan tadi adalah sebab dari yang lainnya, yaitu berupa doa. Jadi berupa doa, dan doa ini doa dari kita ketika hidup. Salah satunya kita doa dalam setiap salat. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Dan doa dari saudara kita. Jadi doa dari saudara kita. Ini salah satu sebab kita akan diselamatkan dari adab kubur. Jadi salah satu sebab kita akan diselamatkan dari adab kubur. Tetapi secara mujmal, setiap kebaikan, setiap bentuk ketaatan menyebabkan kita selamat dari adab kubur, sebagaimana setiap bentuk maksiat, setiap bentuk dosa akan menyebabkan seseorang itu diadab di kuburannya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali demikianlah yang saya bisa sampaikan berkaitan dengan sekilas tentang masalah adab kubur, apa yang harus kita yakini dan bagaimana kita meyakininya. Kita telah jelaskan secara mujmal, adapun menyebutkan hadis-hadisnya secara terperinci dan poin-poinnya secara terperinci, maka membutuhkan waktu yang cukup panjang. Maka saya anggap sampai di sini saja pembahasan kita pada malam hari ini berkaitan dengan masalah adab kubur.
dan kita akan menyisakan waktu soal jawab. Pertanyaannya silahkan langsung atau mungkin juga dengan bentuk tulisan. Ya, silahkan. Ya. Oh, yang di kuburan apakah mendengar atau tidak? Ikhwati iman yang dirahmati Allah Ta'ala, para ulama berbeda pendapat tentang apakah penghuni kubur mendengar orang yang, artinya mendengar yang hidup, atau bagaimana. Maka ikhwati iman yang dirahmati Allah Ta'ala, pendapat yang paling pertengahan, bahwa penghuni kubur mendengar, tetapi tidak bisa untuk menjawab permintaan orang yang hidup. Itu ayat-ayat menunjukkan yang menunjukkan mendengar. Yang kedua, atau kita mengatakan bahwa penghuni kubur itu mendengar dalam waktu-waktu tertentu. Jadi dalam waktu-waktu tertentu yang ditetapkan di dalam hadis, seperti dinyatakan di dalam hadis bahwa disebutkan sehingga tidak mendengar suara sendalnya, maka menunjukkan di kala itu mendengar. Kemudian juga disyariatkannya kita untuk mengucapkan salam. Assalamualaikum ya ahla diyar minal muslimina wal muslimat wa inna bikum lahikun. Maka para ulama mengatakan hadis yang menunjukkan mendengar atau nas yang menunjukkan mendengar adalah dalam waktu-waktu tertentu, yaitu yang disebutkan di dalam hadis seperti ketika kita menyalami mereka. Adapun dalam waktu-waktu yang lain, maka menunjukkan bahwa penghuni kubur tidak mendengar. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, silakan. Yang hidup. Ya. Ini pertanyaan yang sangat bagus sekali. Yaitu pertanyaan kita mengetahui bahwa doa dari yang hidup bermanfaat bagi yang mati. Dan akan menyebabkan juga mengurangi ataupun menghilangkan adab kubur. Pertanyaannya, apakah kita mendoakannya mesti ke kuburannya, atau kita mendoakan di rumah atau di mana saja? Maka ihwatu iman yang dirahmati Allah Ta'ala, perlu kita jelaskan, dan ini Masya Allah perkara yang sangat penting, bahwa dianjurkan ketika kita ziarah kubur mendoakan, yaitu mendoakan penghuni kubur. Tetapi dalam adab berdoa ketika kita ziarah kubur, pertama tidak disunahkan bahwa kita harus memegang kuburannya. Lam yarid fi sunnah, belum datang dari sunnah. Dan juga tidak perlu kita menghadap kuburannya. Ketika kita mendoakan penghuni kubur, tidak usah kita menghadap kuburannya. Bahkan lebih afdal tidak menghadap kuburan, supaya tidak ada indikasi bahwa kita meminta penghuni kubur. Bahkan sunnahnya kita berdoa menghadap kiblat. Jadi doa itu menghadap kiblat. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa tujuan dari ziarah kubur bukan untuk mendoakan penghuni kubur. Tidak ada dalil kalau orang akan mendoakan penghuni kubur harus menziarahi kuburannya.
Tetapi tujuan dari ziarah kubur adalah mengingat kematian. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tudakirukumul maut. Dulu aku melarang kalian untuk ziarah kubur, sekarang silahkan ziarah kubur. Karena sesungguhnya ziarah kubur itu akan mengingatkan kalian pada kematian. Jadi tidak disunahkan bahwa kita akan berdoa untuk bapak kita, akan berdoa untuk ibu kita, harus ziarah ke kuburannya. Di mana saja kita berdoa, di rumah ketika sholat, ketika kita berada di masjid mendoakan ibu kita, mendoakan saudara kita, maka akan sampai. Bahkan Nabi SAW bersabda, la taj'alu buyutakum kubura. Janganlah kalian menjadikan rumah kalian seperti kuburan. Maksudnya apa? Kuburan bukan tempat berdoa. Sebab berdoa di kuburan ada 3 hukum. Jadi orang berdoa di kuburan ada 3 hukum. Hukum yang pertama, musyrik ridatun an dinil Islam. Orang yang berdoa di kuburan musyrik dan keluar dari Islam. Yaitu apa? Berdoa meminta kepada penghuni kubur. Ya Syekh Fulan agisni. Ya Syekh Fulan urzukni. Ya Syekh Fulan berilah aku pertolongan. Ya Syekh Fulan berilah aku rizki. Maka ini musyrik karena Nabi SAW Allah berfirman, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid-masjid adalah milik Allah, maka janganlah kalian berdoa dengan menyekutukan kepada selainnya. Janganlah kalian berdoa kepada Allah dengan menyekutukan selainnya. Tidak boleh. Berdoa hanya kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, berdoa yang hukumnya sunnah, yaitu mendoakan penghuni kubur. Ketika kita pas ziarah kubur, mendoakan. Yang ketiga, ihwatu iman yang dirahmati Allah Ta'ala, berdoa yang hukumnya bid'ah, wasilah kepada syirik. Gimana berdoa, bid'ah dan wasilah kepada syirik? Berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah di kuburan. Dengan satu prediksi bahwa berdoa di kuburan si fulan akan lebih dekat di sisi Allah, akan lebih mustajab. Maka Nabi SAW mengatakan, la taj'alni qabri ida. Janganlah engkau menjadikan kuburanku dan jangan menjadikan aku atau kuburanku sebagai id. Artinya yang didatangi berkali-kali. Kuburan itu tidak boleh. Dan Nabi SAW mengatakan, la taj'alu buyutakum kubura. Janganlah engkau menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Tidak ada sholat, tidak ada ta'lim, tidak ada zikir, tidak ada doa. Rumah kita ini mesti dengan zikir. Baca Quran, baca doa, sholat, ta'lim, belajar dan seterusnya. Adapun kuburan, maka tidak boleh kita berdoa di kuburan meminta kepada Allah dengan meyakini akan mustajab. Maka ini adalah bertentangannya. Jadi kita berdoa di mana saja dan tidak perlu kita berdoa datang ke kuburan. Wallahu ta'ala a'lam. Pertanyaan yang ketiga dari pertanyaan lewat tulisan. Bagaimana dengan orang yang sudah dikubur belasan tahun ternyata jasadnya masih utuh? Apakah dia berarti orang soleh? Narju, kita mudah-mudahan berdoa bahwa dia adalah orang soleh apabila dia orang beriman. Apabila dia orang beriman. Ya. Beberapa waktu yang lalu pernah beredar video orang yang dibongkar setelah beberapa saat dikubur. Ternyata si mayat tersebut sudah rusak, mukanya putih
putih rambutnya, dan kerusakan tubuh yang lainnya. Apakah hal ini benar adanya? Ya jangan tanya sama saya. Benar enggak ini videonya? Kalau benar ya dibenarkan. Sebab itu dimungkinkan Allah Ta'ala mengadabnya dan menunjukkan adab kepada kita yang hidup. Tetapi ya yang namanya orang bikin bisa saja ceritanya apa? Palsu. Ya kalau masalah kebenarannya mungkin saja. Seperti juga cerita tadi ketika dipindahkan ternyata masih apa? Masih utuh. Demikian juga sama ya, kalau diprediksi tiba-tiba diceritakan tidak rusak ya, itu sama ya. Apakah doa dalam sholat jenazah boleh dibaca di luar sholat jenazah? Boleh. Seperti ketika kita takziah, boleh kita berdoa, Allahumma gfirlahu warhamhu wafihi wa'fu anhu akrim nuzulahu. Doa untuk mayit yang telah meninggal itu ada dua ya. Saya perlu menjelaskan, doa kepada yang mati itu ada dua. Ada doa yang mutlak, waktu dan tempatnya tidak ditetapkan. Jadi waktu dan tempatnya tidak apa? Ditetapkan. Kapan saja boleh kita berdoa. Adapun yang kedua, ada doa-doa yang memang tempatnya ditentukan. Salah satunya adalah ketika sholat, yaitu dalam takbir yang ketiga dan setelahnya. Sebab takbir yang pertama baca Al-Fatihah, takbir yang kedua baca sholawat, takbir yang setelahnya adalah baca apa? Baca doa. Itu yang pertama ketika sholat jenazah. Yang kedua, setelah kita menyaksikan kematiannya. Jadi kalau antum mengikuti sakaratul mautnya, kemudian sunnahnya apabila matanya terbelalak, maka kita apa? Memejamkannya. Dikala itu juga kita disunahkan mendoakan. Jadi disunahkan kita apa? Mendoakan. Seperti Nabi SAW mendoakan apa? Abu Salamah. Ini tempat yang kedua. Yang ketiga, ketika kita takziah. Takziah, menengok orang yang, artinya takziah kepada keluarganya. Maka selain kita mendoakan keluarganya, juga kita mendoakan apa? Yang matinya. Yang keempat setelah menguburkan. Jadi yang keempat setelah apa? Menguburkan. Apabila kita telah selesai menguburkan, maka disunahkan juga kita berdoa. Yaitu doanya boleh dengan doa yang tadi, Allahumma gfirlahu warhamhu wafihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi madkhalahu. Yang kelima, ketika kita ziarah kubur. Jadi ketika kita ziarah kubur, salah satunya mengucapkan salam dan mendoakan mereka. Jadi yang ditetapkan waktu dan mungkin berkaitan dengan waktu adalah 5 ya. Ketika sholat, ketika setelah mati dan menyaksikan kematiannya, ketika takziah, ketika setelah menguburkan, kemudian apa? Ketika kita ziarah kubur. Nah, itu doa-doa yang berkaitan dengan waktu tertentu mendoakan orang yang meninggal. Adapun ya kapan saja boleh kita untuk mendoakan mereka, di mana saja kita berada boleh mendoakan mereka yang telah meninggal dunia. Ada lagi? Iya. Iya, silakan. Apakah orang yang mendapat nikmat kubur pasti akan selamat dari api neraka, dan yang mendapat siksa kubur pasti masuk neraka? Ya. Adapun orang yang mendapatkan nikmat kubur, maka secara otomatis dia akan mendapatkan nikmat surga. Sebab dengan nas yang tadinya. Dengan nas yang tadi. Apa yang didapatkan ini adalah awal kenikmatan. Apa yang setelahnya lebih agung dari kenikmatan. Tetapi untuk pertanyaan yang kedua, apakah setiap yang diadab di kuburan mesti diadab nanti yaumul qiyamahnya? Maka jawabannya tidak. Tidak apa? Tidak mesti. Disebabkan apa? Tadi, imma Allah mengampuninya, imma ada doa dari sesama muslim, atau mendapatkan syafaat nanti. Mendapatkan apa?
syafaat. Sebab syafaat bagi orang-orang beriman itu, ya, bagi yang melakukan maksiat, di mana syafaat itu ada dua, ya. Syafaat kubra, syafaatul udma, itu syafaat yang khusus bagi Nabi SAW. Adapun syafaat yang akan terjadi antara mukmin dengan mukmin, orang soleh dengan orang soleh, ya, selain para nabi, para malaikat, maka ada beberapa jenis. Pertama, syafaat untuk meninggikan derajat di surga. Seperti dinyatakan dalam hadis tadi, warfa darajatahu fil mahdiyin. Jadi meminta derajatnya ditinggikan di surga. Yang kedua, syafaat untuk yang masuk neraka supaya tidak masuk neraka. Jadi yang tadinya mesti masuk neraka dapat syafaat, jadi tidak masuk neraka. Yang ketiga, syafaat yang telah masuk neraka dipercepat keluar dari neraka. Jadi dikeluarkan dari api neraka. Jadi dimungkinkan orang yang diadab di kuburan tidak diadab nanti. Dengan sebab apa? Dapat syafaat. Dapat keluasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti saya tadi jelaskan, di mana tidak setiap orang yang melakukan maksiat mesti diadab. Dikarenakan ada 3 sebab. Ima sebab dari dirinya, sebab dari saudaranya, atau sebab yang datang langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi begini Pak, kita kalau menggunakan akal, karena tadi saya katakan akidah ini tidak bertentangan dengan akal. Yang ada dalilnya Quran dan Sunnah tidak bertentangan dengan akal. Seorang guru berkata, setiap yang melanggar ini hukumannya. Tapi kan dalam buktinya tidak setiap orang melanggar dihukum, ya. Ada tafadulan, rahmah. Terkadang guru itu memaafkan, ternyata dia dimaafkan. Nah, ikhwat iman yang dirahmati Allah Ta'ala, apakah ini adil? Adil. Maka demikian juga sebagai orang tua, maaf ya ini, saya berikan contoh. Orang tua, mungkin aja anaknya dia dihukum, anaknya yang lain tidak dihukum. Nah, apakah guru ini dikatakan adil atau tidak adil? Tidak mesti, ya. Sebab yang dinamakan dolim itu mengambil hak orang. Kalau memberikan maaf, hak diri. Allah memaafkan hambanya, haknya. Gitu. Allah mengadab hambanya, haknya. Maka ini bukan kedoliman. Jika Allah mengadab seseorang yang melakukan maksiat, lalu Allah memaafkan seseorang, maka ini tidak dolim. Kenapa? Sebab dolim itu mengambil hak orang. Ini hak Allah. Demikian juga sama sekarang. Seorang mudir, seorang guru, terkadang si fulan melakukan salah dihukum, terkadang si fulan melakukan salah tidak dihukum. Tetapi pertanyaan terakhir, apakah ada sebab pemaafan itu? Ada. Ya. Imma Allah melihat kebaikan orang itu, melihat sesuatu daripada orang itu, sehingga Allah memaafkannya. Seperti seorang guru, ya, dia memaafkan dengan sebab lain. Contoh, maaf ya, yang melakukan pelanggaran ini disuruh push up 20 kali. Disuruh lari 20 kali. Ternyata ada si fulan melakukan hukum yang sama. Ternyata apa? Oh, dia punya penyakit napas. Apa? Namanya apa? Asma. Ternyata gurunya memaafkan dia, tidak nyuruh lari. Disuruh apa? Disuruh baca hadis. Dolim atau tidak? Tidak dolim. Sebab yang dinamakan dolim itu mengambil hak orang. Atau mengambil di tangan orang. Dalam kekuasaannya tidak dolim. Maka oleh sebab itu kalau kita itu mengetahui kaidah Islam, ketika seorang guru memaafkan satu, tidak memaafkan yang lainnya, maka itu tidak selamanya dikatakan dolim. Kenapa saya tidak mengatakan selamanya dolim?
Sebab beda dengan Allah. Kalau Allah telah disifati dengan sifat adil yang sempurna, kalau manusia mungkin saja memaafkan seseorang tidak adil. Ya. Ini salah satu contoh. Ada lagi? Ya. Apakah siksa kubur itu bermacam-macam sesuai dengan maksiat yang dilakukan, seperti orang yang sering mendengarkan musik, melihat sinetron, apakah ada siksa yang tersembunyi? Iya. Iya. Setiap orang yang diadab di kuburan berbeda-beda adabnya. Tergantung sejauh mana apa dosanya, termasuk mendengarkan musik, termasuk menyanyi, akan berbeda-beda satu dengan yang lainnya dari sisi adab lamanya, sedikitnya, dahsyatnya dengan macam-macamnya. Adalah berbeda dengan satu dengan yang lainnya, sebab kita memiliki kaidah al-jaza'u min jinsil amal, bahwa balasan seukuran apa? Amal. Dosa ataupun adab seukuran dosanya. Wallahu ta'ala a'lam. Masih ada? Ada 10 menit lagi. Udah tadi kan. Kalau udah diadab kubur, apakah mesti diadab di akhirat? Tidak mesti ya. Itu tergantung kondisinya dan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau yang dimaksud adalah dalam satu amalan, apabila telah diadab di kuburan, ya otomatis Allah Ta'ala mempercepat adab kepadanya. Sehingga tidak akan ada lagi adab apa? Akhirat. Ada lagi? Ya. Ada? Ya, silakan. Mengimani apa? Syafaat. Oh. Orang-orang Mu'tazilah, apakah juga mereka mengingkari tentang syafaat? Ya. Orang-orang Mu'tazilah tidak mengingkari seluruh syafaat. Orang Mu'tazilah mengimani tentang syafaat uzma. Dan orang Mu'tazilah juga mengimani syafaat untuk penghuni surga. Jadi untuk ahli tauhid, ahli takwa, penghuni surga, maka orang-orang Mu'tazilah menetapkan adanya syafaat. Tetapi orang-orang Mu'tazilah dan orang-orang Khawarij, mereka mengingkari syafaat kepada orang yang berdosa atau syafaat bagi orang yang telah masuk neraka. Kenapa mereka mengingkari dua syafaat ini? Karena akidah mereka, orang yang melakukan dosa besar adalah kafir. Orang yang melakukan dosa besar adalah kekal di neraka. Maka otomatis mereka tidak mengimani tentang apa? Syafaat. Jadi yang diingkari oleh orang Mu'tazilah tentang syafaat adalah syafaat untuk ahlul ma'asi. Jadi syafaat untuk pelaku maksiat agar tidak masuk neraka atau dikeluarkan dari neraka. Maka mereka mengingkarinya sebab mereka mengkafirkan pelaku dosa besar dan mereka meyakini bahwa pelaku dosa besar adalah kekal apa? Di neraka, sehingga menafikan syafaat. Iya, silakan. Iya. Iya. Tadi telah saya jelaskan bahwa yang dimaksud yang mati dari ahlu ta'at. Adapun kalau yang matinya ditakdirkan orang kafir atau ahlu maksiat atau ahlu bid'ah, maka tidak menjamin mereka akan selamat dari apa? Dari adab kubur ataupun siksa kubur. Karena meninggal pada malam Jumat atau hari Jumat dinamakan husnul khotimah bagi siapa? Bagi ahlu taqwa. Ya, ada lagi? Iya.
doa setelah penguburan dipimpin. Wallahu alam, Nabi SAW tidak memimpin doa. Dan tidak disunnahkan doa berjamaah ketika waktu itu. Tetapi berdoa sendiri-sendiri. Tetapi tidak mengapa di sana ada yang mengasih tahu bahwa penguburan telah selesai dan memanggil kaum muslimin berkumpul. Artinya mendekat apa? Ke kuburan. Seperti umpamanya kita mengatakan, mari kita telah selesai menguburkan, kita doakan, nggak apa-apa. Sebagaimana Nabi SAW juga memanggil para sahabat dan ngasih tahu para sahabat, tetapi tidak memimpin doanya. Ya. Sebab ihwatu iman yang dirahmati Allah Ta'ala, adab dalam berdoa. Ya. Pertama, asal dalam doa adalah sir. Tidak dijaharkan kecuali di tempat-tempat tertentu. Ya. Yang kedua, asal berdoa sendiri-sendiri. Dan asal berdoa tidak meminta didoakan, tetapi berdoa sendiri. Bukan tidak boleh kita meminta didoakan. Tetapi afdol orang yang berdoa untuk dirinya sendiri. Berdoa dengan diri sendiri. Kenapa ihwat iman yang dirahmati Allah Ta'ala? Sebab di dalam hadis dikatakan yang masuk surga dari 70.000 orang dari umat ini, salah satunya adalah la yastarqun. Mereka tidak meminta apa? Diruqyah. Lalu Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan bahwa meminta diruqyah atau meminta didoakan itu ada 3 mafsadat. Boleh, tapi perhatikan 3 mafsadat. Pertama, bahwa orang yang meminta didoakan oleh orang itu terkadang terbetik di dalam hatinya adalah su'udzon Allah. Ada musiqati Allah. Buruk prasangka kepada Allah. Di mana dia terkadang berkata kalau dirinya berdoa langsung, mungkin Allah tidak akan mengijabahnya. Sehingga dia meminta orang lain untuk mendoakannya. Maka di sini tertanam dalam hatinya apa? Buruk prasangka kepada Allah, dan ini berbahaya. Padahal Allah berfirman, ud'uni astajib lakum. Yang kedua, su'udzon ala nafas. Ada musiqah ala nafas. Kurang percaya diri, buruk prasangka kepada diri. Di mana ia mengatakan tidak pantas dirinya meminta langsung kepada Allah, banyak dosa ini dan itu. Maka ini juga terkadang menjadikan orang itu adalah kurang percaya diri. Ya. Yang ketiga, akan menafikan kesempurnaan tawakal. Bahkan terkadang berbahaya ketika doanya diijabah. Maka timbullah dalam hati seseorang ini bahwa seseorang ini punya kelebihan ini dengan itu, sehingga mungkin lama-kelamaan berdoa dan meminta kepada orang itu. Maka lebih afdol orang itu berdoa sendiri. Kemudian para ulama mengatakan berdoa dipimpin terkadang terjadi talhin. Talhin itu bacaannya keliru ataupun mungkin bacaannya tidak sempurna. Karena pingin sama suaranya. Pingin sama ujungnya. Padahal kita belum sampai ke sana. Sehingga maknanya fasid, maknanya keliru. Ya barulah kita mengatakan Allahumma gfir lahu. Orang lain udah ke mana gitu. Maka kita ujungnya diikuti. Karena pingin sama. Maka para ulama mengatakan di antara mafsadat doa dipimpin dzikir dengan dzikir jama'i, salah satunya ya seperti umpamanya dzikir bersama-sama, maka terkadang baru kita kalimat ini, orang lain udah kalimat yang lain, karena pingin suaranya sama, maka jadi apa? Terpotong doa kita dan dzikir kita. Maka itu tidak boleh. Jadi yang sunnah bahwa ketika kita mendoakan saudara kita yang telah dikubur, berdoa sendiri-sendiri dan disirkan. Wallahu taala a'lam. Satu lagi. Anak yang baru lahir lalu meninggal tapi tidak sahih, apakah bisa memberi syafaat? Apakah bisa memberi syafaat?
Ikhwati iman yang dirahmati Allah Ta'ala, ya, anak yang meninggal sebelum dewasa, maka akan memberi syafaat insya Allah bagi ibu dan bapaknya. Jadi bagi ibu dan bapaknya, walaupun satu orang, wallahu ta'ala alam, sebagaimana dijelaskan di dalam hadis-hadis yang sahih, sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Jadi ditinggal mati oleh putra ataupun putri kita yang belum dewasa, termasuk kita itu punya pembendaharaan kebaikan nanti yaumal kiamah. Bahkan Nabi SAW mengatakan, ya, man kana lahu salasu banatin wa yuhsinu ilaihinna illa adkhalatahul jannah. Wa fi riwayatin, riwayat yang lain sama. Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang memiliki 3 anak perempuan, lalu dia berbuat baik kepadanya, memberi makan, memberi pakaian, kecuali akan menyebabkan mereka masuk surga, kecuali akan menyebabkan dia selamat dari api neraka. Ya, punya anak perempuan punya kelebihan. Bukan berarti anak laki-laki tidak punya kelebihan, tetapi yang nasnya khusus adalah anak apa? Perempuan. Karena mendidik anak perempuan lebih berat ketimbang mendidik anak apa? Laki-laki secara umum. Ya, masih ada yang mau bertanya? Iya, satu lagi. Dan ini pertanyaan terakhir insyaallah. Tidak apa? Apa kewajiban kita bagi tetangga kita yang kafir apabila dia mati? Maka hukum asal, ya, apabila ada orang kafir yang menunaikan kewajiban atasnya, atas kita tidak ada kewajiban. Ya, tidak wajib bagi kita untuk bertakziah, tidak wajib bagi kita untuk menyampaikan bela sungkawa, tidak ada kewajiban bagi kita untuk memandikannya, tidak ada kewajiban bagi kita untuk mengkafaninya, tidak ada kewajiban kita untuk menguburkannya, apalagi mendoakannya. Kalau tidak ada, lalu dia kafir, tidak ada saudara yang kafir, maka kewajiban seorang muslim hanya menguburkannya, dan tidak dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Dia dikuburkan di kuburan orang kafir. Nah, tapi diperbolehkan bagi kita bertakziah apabila ada maslahat dakwah, seperti memungkinkan keluarganya bisa dinasehati untuk masuk Islam, seperti memungkinkan saudaranya, keluarganya didekatkan kepada Islam, maka boleh kita bertakziah, boleh kita mendatanginya. Tapi jika tidak ada maslahat untuk dakwah, tidak ada maslahat untuk mendekatkan dia kepada Islam, maka tidak diwajibkan bagi kita, sebab mendatanginya bentuk wala, bentuk loyalitas, akan menjadikan bentuk kecintaan, dan itu dilarang di dalam apa? Di dalam Islam. Kalau ada maslahat untuk dakwah, kalau ada maslahat untuk agama kita, maka diperbolehkan, tapi hanya jaiz. Diperbolehkan, jadi bukan diwajibkan, bukan sunnah, ya, hanya jaiz ketika kita melihat apa ada maslahat. Wallahu ta'ala a'lam. Adapun bagi tetangga kita yang dianggap dhahir musyrik, tetapi dalam hukum tidak dihukumi secara dhahir musyrik, maka ikhwati iman yang dirahmati Allah Ta'ala, di dalam kenyataan hari ini, ya, karena yang berhak untuk itu bukan kita, Pak. Berhak untuk itu adalah Amirul Mukminin, ulama.
Jadi ini perlu dipahami. Yang berhak mengatakan di sini dihukumi kafir, di hak ini adalah dihukumi dengan musyrik, adalah amir mukminin, ulama yang punya peran sehingga punya pengaruh bagi orang muslim yang lainnya. Adapun bagi kita hari ini, maka selama zahirnya mukmin, KTP-nya muslim, maka tetap kita masih punya kewajiban menguburkan dia di kuburan kaum muslimin. Kewajiban kita adalah menyolatkan, walaupun bisa saja sebagian kaum muslimin tidak menyolatinya. Tatkala apa? Tatkala ada maslahat. Contoh, orang yang bunuh diri, peminum khamr, orang yang berzina, mati. Maka tokoh terkenal di situ tidak menyolatinya. Tidak mengapa. Bahkan terkadang dianjurkan untuk memberi pelajaran kepada yang hidup. Tapi bagi kaum muslimin yang sesisanya, kaum muslimin yang lainnya, maka punya kewajiban dan hukumnya fardu kifayah untuk menyolati dia. Hatta dia bunuh diri, hatta dia adalah peminum khamr, hatta dia pezina, apabila dia masih dikatakan apa? Muslim. Jadi kalau hukum yang tadi tidak bisa ya kita serta-merta mengatakan dia kafir, keluar dari Islam, sebab penghukuman itu yang berhak untuk menetapkan hukumnya adalah yang berkompeten untuk hal itu, ulama dan amir. Sebab hukum antum, hukum ustadz tertentu tidak punya pengaruh ya. Antum mengatakan kafir kalau tidak ada yang memproklamirkannya tidak bisa gitu. Ya, tidak apa? Tidak bisa. Bukan berarti kekafiran ya hakikatnya hanya dalam amir mukminin ataupun dalam seorang ulama, bukan, tetapi hak untuk menetapkannya dan memiliki pengaruh adalah mereka, Allah taala. Barangkali sampai di sini kajian kita di malam yang berbahagia ini. Insyaallah kita punya 2 pertemuan lagi ya di dalam waktu yang berbeda dan masjid yang berbeda. Mudah-mudahan apa yang kita jelaskan pada malam hari ini menjadi sebuah keilmuan dan kita juga menjauhi sebab-sebab untuk datangnya adab kubur dan kita mengamalkan sebab-sebab untuk mendapatkan nikmat kubur. Apa yang benar datangnya dari Allah taala, apa yang keliru datang dari pribadi saya. Mudah-mudahan Allah taala memberikan maghfirah kepada kita semua. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.